5 warga negara Indonesia ditembak aparat Malaysia, bahkan 1 diantaranya meninggal dunia. Aparat Malaysia berdalih WNI tersebut hendak keluar dari Malaysia melalui jalur ilegal. Benarkah demikian? Untuk membahasnya sudah terhubung bersama kami mantan diplomat Hamid Awaludin. Selamat malam Pak Hamid. Malam. Ya, Pak Hamid, tadi kalau kita lihat dari kasus ini atau insiden yang terjadi ini ada sejumlah kejanggalan begitu, termasuk salah satunya yang diungkap oleh legislator Komisi 1 DPR. Ada yang tak percaya bahwa 5 WNI yang ditembak aparat Malaysia ini melakukan perlawanan dengan menabrakkan kapal ke petugas. Nah, pertanyaan saya, ini masuk akal nggak sih? Tidak masuk akal, karena kalau Anda lihat perahu atau kapal yang digunakan oleh PMI kita itu, pekerja migran kita itu kan kapal perahu kayu dengan kekuatan mesin, kecepatan mesin berapa. Sementara yang digunakan oleh petugas Malaysia itu kan kecepatan kapalnya itu adalah kapal non kayu dengan kecepatan tinggi. Kalau dia ditabrak kemudian takut, tentu dia cepat lari kan. Jadi menurut saya itu hal yang tidak masuk akal. Yang terjadi sesungguhnya ini adalah apa yang disebut excessive power, penggunaan power yang melampaui batas dan melampaui batas toleransi. Excessive power yang terjadi. Kalau alasan itu sangat tidak masuk akal. Ya, walaupun pekerja migran Indonesia ini statusnya adalah undocumented workers gitu ya, atau non-prosedural. Tunggu dulu. Ya, ini yang saya mau clearkan ya. Bagaimana dia mau mengetahui undocumented pada saat itu kalau dia tidak berusaha mengetahui apa betul orang yang di dalam itu undocumented. Itu dulu masalahnya kan. Ya. Jangan-jangan hanya asumsi yang dipakai karena stigma seperti kata narasumber sebelumnya. Stigma semua orang yang masuk kategori pekerja migran Indonesia itu adalah ilegal. Itu asumsi yang betul-betul prejudis. Ya, sangat tidak boleh ditolerir oleh hukum apapun. Tidak bisa itu dipakai asumsi untuk menghukum. Ini kan kekerasan yang terjadi. Non prosedural, apakah membenarkan sesuatu yang dianggap bisa mengarah kepada pelanggaran HAM begitu? Tidak bisa, tidak bisa. Setiap sistem hukum, termasuk sistem hukum Malaysia, punya prosedur kan? Punya prosedur. Tidak boleh ada petugas yang mengambil tindakan sepihak. Sekarang mungkin saja ke depannya membangun alibi bahwa terjadi penggunaan kekerasan karena self defense. Tadi saya dengar Pak TB Hasanuddin mengulas bahwa mereka bawa parang dan sebagainya. Di dalam prinsip hukum internasional memang boleh menggunakan self defense dengan penggunaan kekerasan dengan self defense, pembelaan diri. Ada kriterianya itu. Menggunakan kekerasan dengan dalih pembelaan diri. Pertama, overwhelming. Apakah orang yang ada di kapal yang dari Indonesia itu melakukan tindakan pertama terhadap petugas Malaysia dan tindakannya itu overwhelming, sangat besar. Itu satu. Kedua, ya kriteria menggunakan use of force dengan dalih pembelaan diri self defense itu no time for deliberation, tidak ada waktu untuk berdiskusi. Apa betul mereka itu teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di kapal Indonesia itu begitu kepergok melawan sehingga tidak ada waktu untuk bertanya, tidak ada waktu untuk mengecek. Saya khawatir itu adalah alibi sepihak yang dibangun oleh petugas perairan Malaysia. Tidak masuk akal saya. Satu polisi menggunakan senjata, menggunakan peralatan canggih, kemudian orang yang berasal dari Indonesia dengan perahu yang sangat-sangat sederhana dengan kecepatan yang sangat-sangat minim dibandingkan kecepatan kapal petugas Malaysia mau menyerang membabi buta. Kemungkinan kalau toh terjadi bahwa jadi tabrak, jangan dulu dianggap itu penyerangan. Bisa jadi aksiden, bisa jadi.
harus ditelusuri semua ini. Baik. Yang pasti jangan pernah mempercayai dulu alibi yang dibangun oleh petugas perairan Malaysia. Bisa jadi tindakan eksesif yang dipicu oleh masalah stigma yang tadi. Bahwa orang Indonesia, pekerja Indonesia kita itu semuanya illegal. Itu bahaya sekali itu. Stigma seperti itu. Ya, Pak Hamid, pemerintah sudah menyampaikan nota diplomatik ke pemerintah Malaysia. Apa yang bisa diharapkan dari pemerintah Indonesia setelah adanya nota diplomatik ini? Kemudian apa lagi yang memang benar-benar harus dikejar oleh pemerintah Indonesia? Pertama, nota diplomatik itu adalah prosedur diplomat, prosedur diplomasi. Kalau memang tidak ditanggapi, ya Indonesia harus mempertanyakannya lagi. Sejauh mana penyelidikan atas kasus ini? Karena ini kan kasus berulang. Data yang ditayangkan tadi itu sudah 75 warga kita ditembak oleh petugas di Raja Malaysia dalam rentang waktu 20 tahun. Bukan angka yang sedikit bagi nyawa itu. Dan bisa saja kita katakan ini adalah cara sistematis untuk menyelesaikan persoalan dengan stigma bahwa semua orang dari Indonesia itu ilegal. Saya ingin jelaskan ya bahwa hubungan Malaysia dengan Indonesia dalam konteks pekerja kita itu adalah hubungan mutual interest, mutual benefit. Ya, orang Malaysia tanpa pekerja kita mau bikin apa ekonominya? Jangan karena kita datang bekerja kemudian dianggap bahwa kita itu adalah subjek atau objek kesewenang-wenangan. No, ekonomi mereka juga kan tergantung dari pekerja kita. Kenapa? Tentu ada yang mengatakan bahwa kan bisa ambil pekerja Bangladesh, Sri Lanka dan sebagainya. Itu tidak mungkin cocok karena perbedaan kultur. Orang Malaysia, pemilih modal Malaysia lebih menyenangi mempekerjakan orang Indonesia karena ada kesamaan kultur. Jadi benturan antara majikan dengan pekerja kurang.